Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agdan Alwafi dengan NRP 5025241223. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang HCI pada affordance, signifier, dan constraint di materi HCI ini. Nah, kita akan memahami psikologi fundamental interaksi untuk menciptakan desain antarmuka yang intuitif dan fungsional. Nah, agendanya yang akan kami bahas adalah: pertama, psikologi interaksi itu sendiri; kedua adalah konsep affordance; ketiga adalah peran signifier; keempat adalah fungsi constraint; dan kelima adalah studi kasus dan tugas. Nah, evolu evolusi desain pada tahun 90-an dan milenium itu, singkatnya, kita mempertanyakan tingkat discoverability dalam perkembangan antarmuka digital dari masa ke masa. Nah, ada 7 yang bakal menjadi psikologi fundamental, tapi saya ngambilnya 5. Pertama adalah elemen kunci yang membangun model mental pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Itu ada affordance, signifier, constraint, mapping, dan feedback, serta conceptual model. Nah, affordance itu adalah hubungan antara objek fisik dan agen yang berinteraksi. Signifiers adalah sinyal yang mengkomunikasikan cara kerja tindakan. Constraint adalah batasan elemen desain untuk mencegah kesalahan. Mapping dan feedback adalah hubungan kontrol dan informasi balik dari sistem. Conceptual model adalah penjelasan sederhana tentang cara kerja sesuatu. Oke, next. Nah, secara definisi, affordance itu adalah hubungan antara objek fisik dan agen yang berinteraksi, seperti manusia, hewan, atau robot. Nah, elemen ini menentukan kemungkinan penggunaan objek dalam berbagai cara, memberikan petunjuk visual tentang apa yang bisa dilakukan. Nah, apa itu affordance fisik dan digital, dan bagaimana interaksi berpindah dari dunia nyata ke dunia maya? Jadi, dalam sistem fisik, affordance bersifat nyata dan dapat dirasakan melalui sentuhan. Sorry. Nah, dalam dunia digital, dalam sistem digital, affordance itu sendiri bersifat perceived atau dirasakan melalui representasi visual. Dan itulah kenapa desain visual itu harus mampu mengkomunikasikan affordance, dikarenakan penggunanya tidak bisa menyentuh objek digital. Bedanya apa yang kita bisa bandingkan? Jadi, secara definisi, kalau real affordance itu tindakan aktual yang bisa dilakukan. Contohnya kayak kursi yang bisa memungkinkan orang untuk duduk. Sementara yang perceive itu apa yang pengguna percayai bisa mereka lakukan. Contohnya kayak tombol di layar yang bisa diklik. Oke, next. Contoh affordance-nya kayak erase button atau tombol dengan bayangan yang menyarankan aksi penekanan atau klik, geser atau scroll bars, batang yang di sisi layar menggunakan aksi pengguliran konten ke bawah atau ke atas, terus juga text atau untuk text field untuk menyarankan area untuk masukkan data teks. Oke, next. Nah, contoh studi kasusnya affordance yang ambigu tuh contohnya kayak keran air. Ya, karena tanpa label yang jelas, pengguna kesulitan menentukan knop mana yang untuk air panas dingin, atau untuk shower atas atau keran bawah. Nah, hal ini yang adalah merupakan contoh di mana affordance aja tuh tidak cukup tanpa bantuan signifier. Nah, next. Nah, pada konsep signifier itu contohnya kayak lonceng. Itu di mana mereka menandakan dan menjelaskan secara spesifik cara melakukan interaksi tersebut. Nah, jadi jadi signifier itu emang apa sih sebenarnya? Jadi dia tuh adalah sinyal yang mengkomunikasikan di mana dan bagaimana tindakan harus dilakukan. Nah, signifier ini membuat affordance menjadi terlihat bagi pengguna. Contoh umum meliputi label teks, ikon panah instruksi, dan highlight. Contoh fisik kayak tulisan push pada plat pintu menandakan aksi dorong. Tanpa signifier, pengguna seringkali merasa bingung dan tidak yakin akan tindakannya.
Nah, jenis-jenisnya ada 3. Jadi pertama adalah kata atau teks seperti kirim, simpan, atau hapus. Ilustrasi grafis itu ikon seperti tempat sampah untuk hapus atau amplop untuk pesan. Perceived dan terakhir adalah perceived, itu tampilan visual objek, contohnya kayak bayangan yang menyeratkan fungsi. Nah, bagaimana untuk mengurangi ketidakpastian pengguna? Itu bisa via perubahan kursor saat melewati elemen yang bisa diklik atau hover state. Lalu pemberian warna sorot highlight pada tombol yang aktif, serta penggunaan tooltips untuk menjelaskan fungsi ikon yang kurang familiar. Nah, perbedaan utamanya adalah affordance itu berfokus pada apa sih tindakan yang mungkin, sementara signifier itu berfokus pada bagaimana pengguna tahu aksinya itu apa. Nah, untuk contohnya ya kalau pada tombol itu affordance bisa diklik seperti aksi mengklik, sementara dan signifier itu adalah desain visual yang menunjukkan bahwasanya itu bisa diklik. Nah, resikonya apa sih? Jadi resiko signifier yang buruk itu adalah hilangnya petunjuk visual dalam desain antarmuka. Seperti kayak elemen flat UI seperti yang tampak seperti teks biasa tanpa tanda interaksi, baru menu pengguna yang sulit ditemukan oleh pengguna baru. Yang ketiga juga ikon yang maknanya nggak jelas atau ambigunya secara universal. Nah, sekarang kita akan melanjut ke constraint. Nah, constraint itu adalah elemen desain yang membatasi tindakan yang mungkin dilakukan. Tujuannya adalah untuk membimbing pengguna dengan membatasi tindakan yang salah, sehingga mengurangi kesalahan, menyederhanakan interaksi, dan meningkatkan kegunaan sistem secara keseluruhan. Nah, pentingnya itu adalah dia bisa mampu 100% mencegah kesalahan operasi pengguna dan memberikan akurasi terhadap validasi dan data masukan. Fisik dan log. Nah, concern ada 2, ada fisik dan secara logis. Nah, concern fisik itu seperti kayak orientasi colokan USB yang hanya bisa satu arah, bentuk kartu SIM yang memiliki sudut terpotong, serta tombol yang dinonaktifkan atau disabled dalam UI. Sementara concern logis itu seperti bagian terakhir puzzle harus di tempat sisa. Contohnya kayak alur proses bertahap dalam e-commerce. Serta dia juga bisa pilihan yang terbatas untuk menyederhanakan keputusan. Nah, concern yang ada juga concern kultural dan semantik, di mana kita membatasi aksi berdasarkan konvensi sosial dan makna situasional. Contohnya seperti warna merah pada concern kultural tuh seperti warna merah yang berarti berhenti atau bahaya. Ikon tempat sampah untuk melambangkan aksi hapus serta mengikuti konvensi yang sudah dipahami masyarakat umum lainnya. Nah, kalau yang semantik itu mengandalkan makna dan konteks situasi, seperti posisi pengendara motor harus menghadap ke depan, ikon harus sesuai dengan makna fungsionalnya, dan sebagainya. Nah, sinergi desain yang baik itu dengan cara menggabungkan, mengintegrasikan affordance, signifier, dan constraint untuk hasil yang optimal. Nah, signifier itu dia menjelaskan aksi tersebut agar mudah dipahami, affordance menyediakan kemungkinan aksi yang relevan, dan constraint membatasi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, contoh penerapannya yang paling umum itu kayak kalau di affordance itu kolom teks yang mungkin pengguna untuk mengetik informasi, signifier label username itu sendiri dan kursor yang berkedip di kolom, dan constraint adalah aturan panjang kata sandi dan kolom yang wajib diisi. Nah, prinsip utamanya yang harus diikuti itu ada 5 ya. Jadi yang pertama memastikan affordance terlihat dengan jelas dan konsisten. Kedua adalah gunakan signifier secara efektif untuk memandu interaksi baru. Ketiga adalah menerapkan constraint untuk mencegah error sedini mungkin.
Yang keempat adalah menghindari menyembunyikan fungsi penting di balik menu yang tidak intuitif. Dan kelima adalah mengikuti konvensi desain yang sudah akrab bagi pengguna itu sendiri. Nah, tugas saya yang diberikan adalah menganalisis aplikasi mobile, di mana saya harus memilih aplikasi itu, bebas mau aplikasi apa, lalu identifikasi elemennya, lalu memberikan kritik dan saran, serta membuat video ini. Nah, seperti apa nih? Jadi, ini akan saya berikan di nextnya. Oke ya. Jadi untuk aplikasi mobile yang saya ingin bahas itu sederhananya adalah MyITS Portal itu sendiri. Jadi MyITS Portal sebenarnya udah ada versi mobilenya, namun saya bahasnya dari laptop saja yang berupa web application ini sendiri. Nah, yang pertama itu adalah kan kita akan melihat apa apa aja possible action yang clear to users. Jadi dari sini hanya dengan ngelihat aja. Ini kita bisa ngeliat di sini ada pilihan, lalu di sini ada berita bagian tengah sini, lalu di bawah apa namanya? Lalu di bawah sini ada pengumuman. Di sini adalah tanggal dan kalender. Di sini ada akun. Di sini ada kegiatan yang pengingatan. Di sini ada scam dan di sini ada aplikasi. Nah, bila kita hover ya, ini ada kayak nge-blackout dikit yang menandakan bahwasanya ini bisa diklik. Ini bisa diklik. Terus ini juga bisa. Nah, ini tidak bisa kan, gini nggak ada. Jadi ini mungkin lebih baiknya dia kayak bentuknya kayak tombol pada umumnya. Soalnya ini tidak konsisten. Lalu di sini juga bisa ya, ini bagus. Nah, ketika kita klik tampilkan semua aplikasi, muncul nih ada tombol untuk mencari sesuatu. Contohnya misalkan scam. Nah, di sini kita bisa menampilkan scam itu ada apa aja. Cuma sayangnya dia seharusnya ada tombol kayak silang di situ ya, buat biar hapus semua di sini untuk mempermudah para user. Nah, di sini kita bisa ngecek, ada bagian-bagiannya, ada akademik ya, seperti cek PDDikti, MyITS Classroom, tesis dan sebagainya. Ada bagian kemahasiswaan, ada bagian research, ada alumni, ada fasilitas di kampus seperti parkir dan asrama, ada aset, arsip dan perkantoran, ada penerimaan mahasiswa baru SIP maba, dan ada juga layanan lainnya seperti akses internet, blog, Microsoft Azure, MyITS Accounts, dan lain sebagainya. Ada juga data dan pelaporan, dan yang tidak termasuk di semua ini itu termasuk di aplikasi lainnya seperti Statista. Nah, kalau misalkan kita dari atas ini, anggaplah kita klik di sini nih, Battle of. Nah, ini kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa mengubah baru. foto yang tadinya diam menjadi video. Lalu juga ada seperti ini. Aduh, salah pencet. Ini harusnya lebih kelihatan lagi ya. Soalnya tadi bisa salah pencet. Ini tidak bisa diperbesar ya, tidak bisa diklik, dan ini bisa menyebabkan orang tuh kesulitan ya. Dan ya mungkin cukup itu saja ya yang bisa saya berikan. Ini juga ada bahasa ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Ini akun. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.